A berzina dengan B. Terlahirlah anak perempuan. Maka pertanyaannya, siapa bapaknya? Siapa bapaknya? A, salah. B, itu ibunya. Terus yang benar siapa? Tidak ada. Wong dia nggak punya bapak. Jawabannya tidak ada. Dia masih gadis, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak. Tapi dia punya saudara, Pak. Oh ya, dia punya saudara. Ini anak perempuan ya, punya saudara laki-laki. Misalnya B laki-laki, C laki-laki. Dan saudara ini lahir setelah orang tuanya menikah. Jadi zina, lahirlah anak perempuan, terus nikah, lahirlah B dan C. Dua-duanya laki-laki, laki-laki. Berarti nanti kalau bapaknya tidak sah, anggaplah A tidak sah, jadi wali. Karena ini bapak biologis. Nah, berarti kan hak perwaliannya, karena A tidak memenuhi syarat, lari ke B sama C. Tunggu dulu, B dan C ini saudara apa? Ya saudara kandung, salah. Kok bisa? B dan C ini saudara seibu. Kok bisa Pak, saudara seibu? Jadi saat A dan B zina, lahirlah anak perempuan ini. Anggaplah namanya X. Si X ini lahir dari hasil zina. Kemudian A dan B nikah. A laki-laki plus B perempuan sudah membawa buntut X anaknya. Nikah. Baik, apa yang bisa Anda simpulkan? A ini nikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak, sehingga status X ini adalah anak bawaan. Sama seperti orang nikah janda. Dia nikahi janda yang bawa anak perempuan. Lalu dari hasil pernikahan ini, A dan B, dari hasil pernikahan ini, lahirlah B laki-laki, kemudian C laki-laki juga. Ini berarti apa ini? Saudara seibu. Jadinya posisi B dan C adalah saudara seibu. Karena X ini terlahir tanpa bapak. Saudara seibu nggak bisa jadi wali. Karena saudara ini adalah saudara kandung. Atau saudara sebapak. Oh, dia nggak punya bapak. Ketika nggak punya bapak, otomatis nggak punya kakek. Dia masih perawan, ini nggak punya. Otomatis pula nggak punya paman. Dan juga nggak ada sepupu. Sementara saudara juga tidak ada, keponakan otomatis tidak ada. Sudah dewean dia, A ini. Walinya hakim. Walinya adalah hakim. Maka kita tekankan ya, bagi orang yang terlahir dalam kondisi zina, ya, terlahir dari hasil zina, tentu saja ini tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Karena itu sebelum menikah, beritahukan ke KUA. Mohon maaf Pak KUA, saya minta bapak yang jadi wali. Dan jangan tunjukkan akta. Jangan tunjukkan akta. Kalau Anda bawa akta, nah itu jadi bukti paling kuat. Loh, kamu kan anaknya si B, anaknya si A. Bapakmu masih ada. Ini bapak biologis. KUA tidak mau nerima. Tidak, kami nggak bisa nerima kayak gitu. Bapakmu sudah tercantum di sini, kamu terlahir dari pasangan suami ini sama ini. KUA nggak mau terima. Sehingga harus bapaknya yang jadi wali. Padahal itu bapak biologis. Nah, yang informasi yang saya dapatkan, lampiran akta ditiadakan. Sehingga aktanya mana? Nggak ada, Pak. Kemana? Sudah saya sobek. Waduh, akta kok disobek. Nggak berlaku, Pak. Aktanya harusnya single parent. Kan ada akte single parent ya. Ada akte single parent. Jadi ada akte yang dia hanya menyebutkan ibu saja. Dan ini diperbolehkan di negara kita. Dan nanti ketika dia nikah ditunjukkan, loh kok ibu saja, karena memang nggak ada suaminya. Nanti yang jadi wali adalah hakim. Di kampung saya seperti ini ada, ya. Sehingga sampaikan hal ini kepada petugas KUA, kami tidak ada walinya. Maka nanti sultan atau hakim yang akan jadi wali.